Hai, sahabat perkebunan. Perkenalkan, saya Karo Rizky. Rizky hadir di sini dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun, di mana Rizky bakal mewawancara secara eksklusif nih kepada sosok yang lagi viral karena prestasinya menjadi pembawa baki bendera merah putih di Istana Negara, Ardelia Mutia Zahwa. Ya, jadi kita bakal ngobrol langsung nantinya dengan Ardelia, dan pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu berikan di Instagram, nanti Rizky juga bakal baca langsung dan akan langsung dijawab oleh Ardelia. Untuk itu, yuk kita langsung saja mengundang Ardelia Mutia Zahwa. Oke, selamat datang Ardelia Mutia Zahwa. Ya, silahkan duduk. Terima kasih ya Ardelia yang udah datang menyempatkan waktunya, dan selamat telah berhasil lancar upacaranya. Gimana nih perasaannya? Detik-detik waktu pas mau upacara? Ya, senang banget ya. Iya. Alhamdulillah. Bangga juga sama diri sendiri bisa sampai ke titik itu. Oke, alhamdulillah ya. Tapi sebelum Rizky tanya-nanya nih, Ardelia Mutia Zahwa, ini boleh kasih tahu nggak sih latar belakang kamu, lahir di mana? Ini sekarang usia berapa? Dulu lahir di mana? Lahir di Tebing Tinggi, Kak. Di Tebing Tinggi. 6 Desember 2004. 2004. Jadi ini sekarang umur berapa? 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun menjadi Paskibraka Nasional 2021, luar biasa. Dan juga Rizky mau nanya juga, lebih nyaman dipanggil apa nih? Ardelia Mutia Zahwa atau ada panggilan khusus dari keluarga nih? Kalau di rumah saya dipanggil Piping. Piping. Oke, Piping itu kenapa? Kenapa jadi namanya Piping? Kan dari namanya ini nggak ada kan ya, singkatan apapun. Dikasih sama mama. Oh, saya mama iya, gitu. Nggak tahu artinya? Nggak tahu. Nanti setelah ini kita tanya ya sama mama Ardelia ya. Berarti kita Rizky panggil Piping ya? Siap. Oke, Piping. Jadi nih setelah berhasil menyelesaikan tugas nih, apa sih yang terlintas di benak Piping? Kayak mana ya, Kak? Rasa bangga, senang, terharu juga, Kak. Bisa berada di sana. Enggak semuanya bisa berada di sana kan, Kak. Iya. Itu adalah suatu kebanggaan dalam hidup saya, Kak. Pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan lah, Kak. Iya ya, benar sekali. Karena kan dari ribuan pelajar ya, iya, Kak. Dari ribuan pelajar. Jadi bisa digambarkan nggak sih nih perasaan kamu nih ketika detik-detik bakal kenaikan bendera itu gimana nih? Jadi, Kak, kami ada 2 tim, Kak. Tim tangguh dan tim tumbuh. Tim tangguh dan tim tumbuh. Oke, itu apa itu? Ada tim A dan tim B, Kak. Jadi bersyukur banget, Kak, kami tim A terpilih sebagai penaikan dan tim B di penurunan. Di situ, Kak, langsung kayak nggak nyangka bisa terpilih, Kak, kami semua. Terus bersyukur juga, Kak, bisa menjalankan tugas dengan baik. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, dari pengkelompokan tim seperti itu terus terpilih menjadi pembawa baki, itu gimana sih prosesnya, Ping? Kalau boleh tahu? Kak, kami di sana tuh semua putri dicoba untuk membawa baki, Kak. Oke. Semuanya dites dan terus saya alhamdulillah terpilih, Kak. Jadi latihan terus di sana gitu. Oh, jadi selama latihan khusus untuk wanitanya setiap harinya latihan membawa baki? Iya, semuanya, Kak. Semua dites gitu. Iya. Jadi waktu pas pemilihan, waktu ketika kamu tahu nih jadi pembawa baki itu kapan gitu? 1 jam sebelum pengibaran, Kak. 1 jam Iya. sebelum pengibaran? Itu gimana nih perasaannya? Bersyukur banget lah, Kak, bisa terpilih, dipercaya oleh semua teman-teman. Udah duga nggak sih sebelumnya waktu dari pelatihan mungkin kamu ngerasa kayaknya dari pelatihan ini kayaknya lebih khusus ke kamu atau gimana? Enggak sih, Kak, enggak ada kayak nggak ada gitu. perlakuan khusus? Enggak ada, Kak, semuanya rata. Semuanya rata, Iya. jadi punya porsi yang sama semua? Semuanya bagus-bagus sih, Kak, semuanya. Enggak ada yang dibeda-bedain juga. Kalau dari Pipingnya sendiri nih, ngerasa apa sih yang membuat Piping terpilih? Mungkin karena membawanya itu, Kak, agak tenang, terus juga dipercayai oleh sama pelatih juga gitu, Kak. Oh, jadi memang yang syarat utamanya ada lagi ya, syarat khususnya untuk jadi pembawa baki? Syarat berarti ya? harus kita mudah senyum, Kak, terus
tenang, nggak boleh deg-degan, santai gitu Kak. Seperti itu. Iya. Nah, Piping lah yang memenuhi kriteria itu ya. Semuanya memenuhi sih Kak, tapi alhamdulillah saya juga Oh pilih gitu. gitu, Berarti Kak. memang semuanya memang udah Semuanya. bagus, Iya, bagus bagus banget ya. Kak, iya. Sampai Piping sendiri juga nggak nyangka juga Iya, nggak terpilih, nyangka saking banget, Kak. bagusnya semua Iya, rata ya. iya. Oke. Nah, terus kemarin kan tuh upacaranya tuh udah berhasil banget nih, alhamdulillah, mantap banget nih. Aku nonton juga secara langsung, ya kan, rapih gitu, bertugas secara lancar. Nah, itu latihannya gimana sih? Apalagi kan ini masa pandemik ya. Iya. Nah, itu gimana? Apakah pandemik ini jadi kendala atau gimana? Jadi Kak, kami tuh latihan menggunakan prokes ya Kak. Mhm. Yang ketat banget lah Kak, pokoknya kami double masker, jaga jarak. Terus juga tidak sering berkomunikasi Kak. Jadi kami walaupun berkomunikasi itu jarak jauh gitu Kak, nggak deket-deketan. Oh Kak. gitu. Jadi waktu pas bisa diceritain nggak nih dari awal pelatihan kamu, awal sekali mulai berangkat itu bagaimana selama prosesinya dan karena pandemik ini gitu? Jadi Kak, saya berangkat tuh tanggal 25 Juli. Jadi selama itu 3 hari kami isolasi dulu Kak, baru kami melakukan pelatihan. Kami bangun jam 4 untuk melaksanakan ibadah dan senam dan peregangan juga. Jadi kami mulai latihan itu jam 7 sampai jam 5 atau 6 sore. Jam 7 sampai jam 5 atau Terus, 6 sore? Setiap setelah- hari? Iya Kak, setiap hari. Hujan, panas, Iya. dihajar coba ya, dihantam kalau kata orang Medan Iya, ya? tapi alhamdulillah Kak, kami di sana jarang hujan juga. Jarang Jadi hujan ya? latihannya full gitu Kak. Setelah kami latihan, siap-siap untuk mengikuti materi malam dengan Zoom Kak, di Zoom meeting. Oh, melalui Iya, Zoom. Iya. Jadi nggak bertatap muka langsung. Biasanya dari tahun-tahun sebelumnya melakukan materi itu di ruangan Kak, rame-rame. Rame-rame, cuman Iya. karena pandemik jadinya melalui Zoom. Zoom, iya. Ya, untuk tidurnya sendiri atau ada syarat apa lagi nggak nih karena pandemik itu gimana? Tinggal di mes atau bagaimana? Coba bisa diceritain nggak, Pe? Jadi kami satu kamar tuh 1 orang Kak. Biasanya satu kamar tuh 2 orang. Karena lagi masa pandemi seperti ini, jadinya 1 orang, nggak boleh Oke. 2 orang. Iya. Oke. Jadi karena ada pandemik itu disesuaikan ya, Iya. seperti itu. Jadi dan juga tadi dibilang latihannya dari setiap hari. Iya. Setiap hari. Dilatih oleh siapa sih, Ping? Dilatih oleh pelatih dari angkatan TNI, dari angkatan lah Kak. Terus ada polisi juga. Oke. Jadi memang orang-orang yang sangat berkompeten Iya. lah ya, yang melatih Tim kalian angkatan, semua. iya. Oke, Ping. Selanjutnya nih, setelah upacara bendera selesai, apa sih kegiatan kalian setelah itu? Setelah selesai upacara, kami istirahat di Wisma Negara. Itu sholat, makan, dan juga ke kamar mandi di situ. Terus menunggu teman yang selanjutnya melaksanakan tugas penurunan. Penurunan. Iya. Jadi menunggu tetap di Istana Di Negara. istana, ya. iya. Ada foto bareng kah? Ada makan bersama atau apa-apa gitu? Foto bareng ada sama teman-teman dan makan juga sama teman-teman di Wisma Negara, iya. Dengan Bapak Jokowinya? Nggak Gimana? ada. Nggak ada ya, karena masa Nggak, pandemik iya. ya. Masa Waduh, sayang sekali. Tapi tidak mengurangi kebahagiaan Piping ya, Iya. sebagai paskibraka nasional. Oke, baiklah kalau gitu, Ping. Selanjutnya, nah, seperti yang tadi saya bilang juga, Piping kan terpilih dari ribuan pelajar seluruh Indonesia dari Sabang sampai Alhamdulillah, Merauke. iya. Alhamdulillahnya terpilih jadi Iya, paskibraka nasional, bersyukur. terpilih pula lagi jadi pembawa baki. Iya. Nah, boleh diceritain nggak sih, nih, Ping, proses kamu seleksi dari awal sekali sampai kamu dikukuhkan jadi paskibraka nasional? Awalnya Kak mengikuti tes di kota, terus Di kota di mana? Kota Medan. Kota Medan, oke. Terus alhamdulillah terpilih terpilih untuk mewakili Kota Medan ke provinsi. Setelah di provinsi, alhamdulillah juga Kak saya mewakili provinsi saya ke nasional. Nasional. Boleh lebih detail lagi nggak sih seleksinya itu seperti apa? Kalau boleh tahu. Jadi selama seleksi itu Kak, kami ada tes fisik, kemampuan dasar, terus mental lah Kak, harus udah ada kuat mentalnya. Terus wawasan kebangsaan itu Kak, perlu juga harus mengikuti syaratnya lah Kak gitu. Kalau untuk seleksi
tes fisiknya itu seperti apa, Ping? Fisik itu seperti lari, push up, sit up, back up juga Kak. Itu berapa minimalnya? Kalau biasanya minimal push up itu 30 kali. Sit up 35. 35 Kalau dalam, untuk putri. Untuk Kalau putri. untuk putra. Untuk mungkin lari lebih. lapangan itu ada minimal nggak sih? Itu larinya gimana? Larinya Selama pandemik ini iya, gimana nih larinya tesnya? Larinya minimal itu kalau nggak 5 atau 6 Kak. 5 atau 6 iya. apa nih? Kilometer atau Putaran apa? gitu sih Kak, Putaran. lapangan bola. Lapangan bola. Iya, Ini di mana nih seleksinya waktu itu kemarin provinsi, di Medan? di provinsi, di Pancing Kak, di Pancing. Di Pancing. Iya. Oh, jadi lapangan Stadion bola. mini, iya. Stadion mini itu. Iya. Itu minimal 5 sampai 6 kali Iya. dalam waktu berapa menit nih? 12 menit Kak. 12 menit. Nah, itu kan luar biasa tuh ya. Udah bisa jadi atlet juga tuh kan ya. Nah, apa yang udah Piping persiapkan nih? Udah berapa lama sih persiapannya, Ping, untuk bisa memenuhi syarat itu? Ya Kak, persiapannya kurang lebih 1 bulan sih Kak. Kan latihan di lapangan benteng juga, lari sama teman-teman, push up, sit up. Gitu. Itu sama dari pihak sekolah atau gimana nih? Dari pihak sekolah juga ada, dari teman luar juga ada. Oh, jadi memang pun di luar dari jadwal sekolah, Piping juga dengan sendirinya menyiapkan sendiri ya fisiknya ya. Siap, itu untuk iya. fisik. Oke, Iya. luar biasa. Nah, untuk tahapan selanjutnya tadi apa? Piping katakan tadi? Wawasan kebangsaan Kak. Wawasan kebangsaan. Itu seperti apa? Tes tertulis kah? Tes tertulis Kak. Tes tertulis. Mungkin dari sahabat perkebunan mungkin kan ada yang pengen tahu, pengen nih menjadi penerusnya Piping nih. Apa sih yang ditanyakan atau wawancaranya? Seperti sejarah-sejarah sih Kak. Sejarah. Pancasila, undang-undang, NKRI gitu-gitu Kak. Semuanya harus Iya. dikatakan tertulis. Tertulis Kak. Oke. Lumayan juga ya, ternyata ternyata menjadi paskibraka nasional bukan hanya fisik yang harus dipersiapkan, Siap. tapi juga wawasannya juga harus luas, terutama tentang NKRI. Ya, juga harus fasih bahasa Inggris Kak. Fasih bahasa Inggris? Iya, Berarti Piping fasih bahasa Inggris? Ya, lumayan sih Kak, dikit-dikit. Oke, alhamdulillah, luar biasa, paket lengkap sekali nih ya. Oke. Nah, setelah sudah terpilih nih dari ribuan pelajar tadi ya, ada persiapan yang lebih lama nggak nih? Nah, udah menjadi paskibraka dari kapan sih, Ping, kalau boleh tahu? Ya, dari sejak SD Kak, udah pengen. Jadi dari SD udah Iya. jadi pengen paskibraka nasional? SD juga mengikuti kegiatan di sekolah paskib. Iya. Oh, jadi anggota paskibra? Iya. Dari SD? Iya. Oke ya, jadi sahabat perkebunan ya, itu udah disiapkan dari SD, udah bertahun-tahun sebelumnya. Baik. Jadi dari SD, SMP, dan SMA menjadi anggota paskibra sekolah. Sekolah. Boleh ceritain sedikit juga dulu SD di mana, Ping? Dulu SMP-nya saya di mana? SD di SD Kartika 12 dan SMP di SMP Negeri 1 Kota Medan. Di Kota Medan. Nah, oke. Di Kota Medan ya semuanya. Iya. Nah, tapi kan kita ketahui bersama nih ya bahwa Piping ini kan merupakan anak dari karyawan PT PN 3 yaitu Bapak Dr. Marsono, yaitu Kepala Sub Bagian Kesehatan. Ini bisa diceritain nggak nih, Ping, sebagai anak perkebunan? Nah, gimana sih rasanya? Karena kan sahabat perkebunan ini pengen tahu juga nih. Kan karena kita membahas tentang Piping, seorang anak perkebunan, dari perkebunan menuju istana. Bisa ceritain sedikit nggak nih ke sahabat perkebunan atau teman-teman di luaran sana yang pengen tahu nih kehidupan Piping sebagai anak perkebunan, apa sih yang Piping alami gitu dari masa kecilnya? Jadi itu dari kecil papa suka pindah tugas tuh dari tebing ke Medan, ke Kisaran, kemana-mana gitu Kak. Jadi seneng juga Kak bisa ikut ke sana, kan di kebun kayak enak gitu suasananya Kak. Enak suasananya ya. Iya. Coba kan mungkin bagi sahabat perkebunan yang bukan dari keluarga perkebunan, mungkin nganggapnya kalau tinggal di perkebunan kan pelosok gitu ya. Pelosok jauh dari peradaban ya. Misal, apa itu benar, Ping? Bener ngerasain sih, Kak. juga. Iya. Ngerasain juga ya, tapi bener Kak, enak banget Kak, suasananya enak. Iya. Menjadi suatu kelebihan malah ya yang kita anggap mungkin bagi orang lain suatu hal yang ditakuti malah dinikmati sama Piping ya. Oke. Nah, setelah kita tahu juga ternyata Piping jadi dari anak seorang karyawan perkebunan, ada dukungan nggak sih dari orang tua tentang kegiatan Piping sehingga jadi paskibraka nasional ini? Pastinya ada sih Kak, dari kedua orang tua mendukung. Berupa apa dukungannya misalnya?
mungkin motivasi, doa gitu Kak dari mama sama papa. Oke, nah tadi juga Rizky dengar juga kan sering pindah-pindah nih, Iya. ya nasib orang kebun nih, sering pindah sana sini, pindah sini. Nah suka dukanya nih jadi anak karyawan perkebunan apa Ping? Kalau misalnya papa pergi tugas gitu Kak ditinggal, jadi kami tinggal berlima. Tinggal berlima. Oh, Piping bersaudara berapa nih? 4 saudara. 4 bersaudara. Piping Iya. anak keberapa? Anak ketiga Kak. Anak ketiga dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Oke, jadi kalau udah tugas ditinggal Iya. ya. Tapi itu dukanya. Kalau Iya. sukanya ikut Ikut dengan- tinggal nggak sih ke kebun? Enggak sih Kak, mungkin cuman beberapa hari aja ikut papa ke sana. Mengunjungi papa, kadang papa juga mengunjungi kami. Oh begitu, jadi dukanya agak Iya. berjauhan dengan papa Iya, ya, iya. nasib anak kebun ya seperti itu. Tapi alhamdulillahnya walaupun berjauhan, pendidikan juga tetap baik ya, sehingga Iya, Piping juga menjadi paskibraka nasional nih tahun 2021. Oke, selanjutnya nih, Rizky juga pengen tahu nih rencana ke depan Piping dan harapan ke depan Piping nih apa ya setelah menjadi paskibraka nasional. Harapannya Piping pengen jadi yang lebih baik dari sekarang, terus ingin juga menjadi IPDN Kak. Menjadi masuk IPDN. Iya, Oke. Semoga ya, semoga panitia seleksi nanti IPDN ingat sama Piping ya. Amin. Dan Piping bisa lolos dan tercapai Amin, cita-citanya ya ya. Amin. Oke, itu sedikit dulu kalau dari Rizky nanya. Kan kemarin kita nih ada membuat pertanyaan yang udah Piping juga postingkan di Instagramnya PTPN 3 ya, tentang pertanyaan-pertanyaan. Jadi mungkin kita kali ini bakal ngebaca nih. Bakal ngebaca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sahabat perkebunan yang udah nanya di akunnya PTPN 3. Apa aja sih suka duka yang harus dihadapi selama proses seleksi dan pelatihan paskibraka nasional? Ini pertanyaannya dari Wahib Ibrahim. Gimana Ping? Apa nih suka dukanya? Sukanya sih bisa seneng banget bisa bertemu 34 teman di sana dari provinsi yang berbeda-beda, dari sifat yang berbeda-beda. Terus dukanya kami berkomunikasi juga dibatasi Kak. Terus dukanya kami memakai double masker latihan, terus jaga jarak gitu Kak. Jaga jarak. Oke, itu sukanya. Dukanya ada nggak? Sukanya tadi udah itu, dukanya Kak kami kayak pakai masker gitu Kak tadi. Oh oke, sorry. Iya. Dukanya karena pandemik ini ya, Iya, jadi karena terbatas. kondisi, iya Kak, kondisi. Kondisinya jadi lebih terbatas, nggak kayak mungkin cerita senior-senior yang Iya, lebih banyak kegiatan iya, ya. benar, Kak, benar. Oke, nah terus ada juga nih beberapa yang nanya seperti Hamzah_RP salah satunya ya. Ini udah punya pacar atau belum nih Kak Mutia katanya gitu. Belum Kak. Belum ya, Iya. belum sahabat perkebunan. Alhamdulillah ya, kabar gembira untuk sahabat perkebunan semua. Belum ya. Oke. Terus juga kita bakal bacain lagi, Rizky bakal bacain lagi nih. Ini juga nih. Dari Siska WM mau nanya, Ardelia jantungan nggak sih saat berhadapan sama Pak Jokowi? Salam sehat dari Kebun Batang Toru. Terima kasih. Oke, dari Kebun Batang Toru nih, PTPN 3. Gimana Ardelia? Apa Waduh, Piping rasanya? Deg-degan sih Kak awalnya. Tapi kan kita membawa bendera tuh harus tenang, santai, nggak boleh deg-degan. Jadi berlatih supaya tenang gitu Kak. Jadi tenang aja, jangan takut pokoknya Kak. Waktu pelatihan, Fokus, Pak Jokowinya ikut nggak sih? Enggak. Enggak ya, diwakilin ya. Iya. Tapi suruh bayangin untuk Iya. berhadapan dengan Pak Jokowi. Iya, Kak. Ada ngomong-ngomong juga enggak waktu ngambil? Ada ya? Enggak ada. ya. Karena pandemi Iya, seperti ini ya. Oke. Seperti itu. Jadi memang udah mental Piping udah dipersiapkan sekali ya setiap harinya ya. Luar biasa. Mungkin kalau kita nih sahabat perkebunan mau ngambil udah gemetaran kali ya. Nah itu yang jadi pertanyaan aku juga, tambahan juga dari saya nih. Siap. Itu gimana sih mundurnya tuh, gimana latihannya? Ada sempat jatuh nggak sih? Alhamdulillah belum pernah sih Kak. Jadi kita mau naik atau mau turun tuh harus ngitung tangganya Kak. Kalau nggak pasti dihitung? jatuh. Iya. Oh dihitung. Iya, Kak, Jadi kalau berapa tuh jumlah anak tangganya? Ada 12 anak tangga. Ada 12 anak tangga Iya. ya, sahabat perkebunan diingat ya. Ada 12. 12 anak tangga. Oke. Itu jadi memang naik turunnya terus diulang Iya, Kak. prosesnya. Iya. Jadi memang proses khusus untuk paskibra yang wanita. Iya. Itu khusus hari atau jam atau gimana? Selama pelatihan sih Kak kami pernah disuruh coba satu-satu gitu Kak. Setiap Terus harinya. kalau latihan itunya buat barisnya juga ditentui sama pelatih yang mana saja yang
jadi pembawa bendera, yang jadi pembentang, dantonnya. Oh, semua mendapatkan kesempatan yang sama? Kak, semua mendapatkan kesempatan. Oke, jadi pokoknya semua mulai tari yang tadi Piping katakan itu semua nggak tahu nih sampai 1 jam sebelum Kak. upacara. Iya. Oke, jadi memang benar-benar kesempatan kesempatan untuk putra-putri Indonesia itu memiliki kesempatan yang sama ya di mata negara. Iya, Masya Allah. Terus juga Ali tadi kata Piping bilang 34. Iya. 34 paskibraka. Itu angka 34 ini ada arti nggak sih dari jumlah kalian ini? Kalau 34 itu kan Kak dari 34 provinsi, jadi kami jumlahnya ada 68. 34 putri, 34 putra. Oke, jadi 68 itu adalah setiap provinsinya mengirimkan perwakilannya. Iya, pasangan satu orang putri, satu orang putra. Oke, jadi memang benar-benar setiap dimanapun sahabat perkebunan ya, dimanapun kalian berada mempunyai kesempatan yang sama artinya ya. Kak, iya. Oke. Baik, kita tanya lagi, kita baca lagi nih Ping ya, pertanyaan-pertanyaan dari sahabat perkebunan. Nah, tadi juga ada yang nanya juga Diki_Afrian06 mau nanya, Ardelia berapa bulan latihan untuk menjadi paskib tingkat nasional? Salam sehat dari Kebun Merbau Selatan. Terima kasih. Kalau sebelum ke nasional itu latihannya kurang lebih 2 atau 3 bulan sih Kak sebelum tingkat nasional. Tingkat nasionalnya 1 bulan full. Kurang lebih 1 bulan juga kalau di nasional. Oke Ping, kita lanjut lagi baca pertanyaan dari sahabat perkebunan yang udah nulis di kolom komentar IG-nya PTPN 3. Ini salah satunya Aji PRRTM_. Ardelia lahir di Tebing Tinggi, tepatnya di daerah mana? Salam anak Tebing Tinggi. Di Rumah Sakit Pamela Kak. Rumah Sakit Pamela. Iya. Oh, rumah sakit di kebun ya, kebun Pamela ya. Berarti udah jelas nih ya, sahabat perkebunan itu udah benar-benar sah lahirnya di kebun. Nah, itu dia nih, lahir di kebun. Terus apa sih yang Piping alami nggak sih yang melekat, yang Piping ingat sampai sekarang? Pernah sih Kak. Waktu agak banjir gitu, ada biawak di bawah kulkas gitu. Ada biawak di dalam kulkas? Di itu bawah. umur berapa? Masih SD itu. Masih Kak. SD ya? Terus itu gimana jadinya Piping? Gak terlalu ingat sih Kak, itu diceritain sama mama sama papa. Tapi udah terbiasa ya tuh. Jadi sahabat perkebunan ya, jadi kalau untuk anak kebun berarti Pipingnya udah nggak usah diragukan lagi mentalnya, karena dari SD udah ketemu biawak udah biasa aja gitu. Apalagi menjadi paskibraka nasional mungkin udah biasa aja kali ya. Kalau gitu baik, kita pertanyaan selanjutnya dari sahabat perkebunan kembali kita baca. Nah, dari Rian P. Siregar. Apa-apa aja keistimewaan atau keuntungan yang didapat oleh Ardelia setelah berprestasi menjadi pembawa baki bendera merah putih di istana? Apa Ping yang keistimewaan Piping dapatin? Di sana tuh Kak, kita dibimbing, dilatih benar-benar untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, berkarakter juga Kak. Terus ketemu dengan teman-teman juga itu adalah suatu kebanggaan buat saya dari 34 provinsi itu. Dan juga setelah menjadi pembawa baki jadi banyak wawancara ya, termasuk salah satu kita nih. Itu mungkin salah satu keistimewaannya ya. Iya bener Kak. Langsung viral ya. Berapa sih sekarang jadinya followernya? Kalau nggak salah 17.000 Kak. 17.000 ya, luar biasa tuh. Jadi udah bisa nerima endorse sepertinya ya. Jadi ini produk-produk nih kayak Piping udah jadi tempat yang paling tepat nih untuk produk ya. Nah balik kalau gitu kita tanya juga nih. Ada juga tadi yang nanya nih. Sebentar. Ada juga yang bertanyakan tentang account Piping nih. Ada juga tadi beberapa nanya. Jadi Ping account Instagram Piping yang mana sih accountnya? Karena tiba-tiba memang kemarin pun aku coba iseng nyari banyak cloningan nih yang berpura-pura menjadi Piping mencari kesempatan. Jadi username IG-nya Piping apa? Yang asli? Yang asli Ardelia_MZ Kak. Ardelia_MZ. ARDELIA_MZ. Oke, jadi itu sahabat perkebunan yang mau follow ya, mau like atau segala macam pengen tahu tentang kegiatannya Piping,
yang benar adalah Ardelia_MZ. Selebih dari itu silakan report aja ya. Agak mengganggu soalnya jadinya ya. Banyak jadinya terkelabui. Kita takut jadi banyak penipuan ya. Jadi takut kita disalahgunakan juga kan. Jadi kita pastikan sekali lagi sahabat perkebunan, Instagramnya Piping adalah ARDELIA_MZ. Seperti itu. Oke lah. Itu tadi beberapa pertanyaan, banyak kali nih lagi, mohon maaf sahabat perkebunan kalau dibaca semua nambah terus. Soalnya setelah Piping story kan langsung banyak nih fans yang nanyakin. Jadi mohon maaf, itu dulu yang bisa kita bacakan. Selanjutnya nih, karena Piping merupakan anak karyawan PTPN 3, perusahaan di bidang perkebunan. Ada nggak nih motivasi atau pesan atau yang ingin Piping sampaikan ke sahabat perkebunan? Dipersilakan nih. Buat teman-teman yang ada di kebun, tetap semangat, terus gapai cita-cita kalian, yakin pasti bisa untuk membanggakan kedua orang tua dan negara. Tetap semangat ya, karena sudah terbukti ya, seorang Piping, anak perkebunan, dari perkebunan berhasil menuju istana. Berhasil menjadi pembawa baki Paskibraka Nasional 2021. Baiklah, kalau gitu udah panjang lebar kita ini mengobrol, Ping. Terima kasih waktunya. Selanjutnya nih mungkin Piping ada mau menyampaikan ucapan terima kasih nih ke siapa nih kira-kira, dipersilahkan nih. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung, mendidik dan juga mendoakan saya sampai ke titik ini. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Edi Rameadi dan Musa Rajeksa, Wali Kota Medan, Bapak Bobi Afif Nasution, juga Aulia Rahman, yang telah membina dan mendukung kami berdua sehingga kami bisa mewakili Sumatera Utara. Terima kasih juga dukungannya kepada Komisaris, Direksi, dan SEVP PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Terima kasih juga kepada Bapak Kasko Gartap 1 Jakarta yang telah memberikan apresiasi kepada kami semua di sana. Terima kasih juga kepada Kadispora dan Kadis Pendidikan Sumatera Utara dan seluruh pihak yang mendukung kami berdua, Ardel juga Yoga. Saya sangat berterima kasih juga kepada pelatih, pembina, panitia, juga Kemenpora yang telah mendidik kami di sana. Kami sangat berterima kasih banyak kepada kalian semua dan jajarannya. Terkhusus masyarakat Sumatera Utara yang telah mendukung kami dan mendoakan kami dan teman-teman dekat kami yang telah beri kami semangat. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih kepada seluruh pihak. Itu tadi yang sudah disebutkan oleh Ardelia Mutia Zahwa, dan saya juga mewakili dari PTPN 3 nih juga terima kasih untuk Piping yang telah menyempatkan waktunya untuk kita wawancara secara eksklusif. Sekedepannya semoga kita doakan sekedepannya tercapai semua harapan dan cita-citanya, dan juga memotivasi seluruh sahabat perkebunan untuk jangan minder ya, pede bahwasanya sudah contoh nyata nih Ardelia Mutia Zahwa dari perkebunan menuju istana. Demikian kalau gitu Rizky dan Ardelia Mutia Zahwa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.